Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu terdiri dari Muhammad Anggit, Rias Ardiansyah, Muhammad Radifan, dan Rifki Afinuddin, ingin mempresentasikan teknik normalisasi dalam perancangan basis data relasional. Pendahuluan. Perancangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan basis data. Permasalahan yang dihadapi pada waktu perancangan yaitu bagaimana basis data yang akan dibangun ini dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan perancangan basis data yang baik secara fisik maupun secara konseptualnya. Perancangan konseptual akan menunjukkan entiti dan relasinya berdasarkan proses yang diinginkan oleh organisasinya. Untuk menentukan entiti dan relasinya diperlu dilakukan analis tentang data informasi yang ada dalam spesifikasi di masa yang akan datang. Proses perancangan basis data dibagi menjadi 3 tahapan. 1. Perancangan basis data secara konseptual, perancangan basis data secara fisis. 2. Perancangan basis data secara logis merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai. 3. Perancangan basis data berdasarkan fasis merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisis yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal yang spesifik terhadap DBMS yang dipakai. Apa itu basis data? Beberapa pengertian basis data. Basis data merupakan kumpulan tabel-tabel atau file yang saling berelasi. Basis data merupakan kumpulan data non-redundant yang dapat digunakan bersama oleh sistem aplikasi yang berbeda, atau basis data merupakan kumpulan data non-redundant yang saling terkait satu sama lainnya dinyatakan oleh atribut-atribut kunci dari tabel-tabelnya. Kompleksitas basis data. Beberapa level abstraksi data, yaitu level fisik, merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana data disimpan. Level konseptual menggambarkan data apa saja yang sebenarnya secara fungsional disimpan di dalam basis data beserta relasi-relasinya di dalam basis data, di mana administrator basis data (DBA) membangun dan mengolah basis data. Level view merupakan tingkatan tertinggi, yaitu pengguna aplikasi dan programmer hanya mengenal struktur data. Model konseptual basis data. Perancangan model konseptual basis data dalam sebuah organisasi menjadi tugas dari administrator basis data. Model konseptual merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Model konseptual tidak tergantung pada aplikasi individual. DBMS digunakan, hardware komputer dan model fisiknya. Pada perancangan model konseptual basis data ini penekanan dilakukan pada struktur data dan relasi antara file. Pada perancangan model konseptual ini dapat dilakukan dengan menggunakan model data relasional. File atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa file atau set file yang dapat mewakili rekor, misalnya nomor pokok mahasiswa dengan kurung npm, merupakan kunci dari tabel mahasiswa suatu perguruan tinggi. Setiap pencarian cukup dengan menyebutkan nomor mahasiswa tersebut, maka dapat diketahui entitas mahasiswa lainnya seperti nama, alamat, dan atribut lainnya. Jenis-jenis file key. Atribut sederhana adalah atribut sederhana merupakan atonomik yang tidak dapat lagi dipecahkan menjadi atribut lain. Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat dipecahkan menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Atribut bernilai tunggal, yaitu atribut yang hanya memiliki satu nilai atau setiap barisnya. Atribut bernilai jamak, yaitu atribut yang boleh memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap barisnya. Atribut harus
bernilai, yaitu atribut harus memiliki nilai data untuk setiap barisnya. Atribut bernilai nol, yaitu atribut yang boleh tidak memiliki nilai data untuk setiap barisnya. Atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain yang berkaitan. Kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi didefinisikan sebagai hubungan antara satu relasi dengan relasi lainnya. Misalnya sebuah relasi R, atribut Y dan R adalah bergantung fungsi pada atribut X dari R jika dan hanya jika setiap nilai X dalam R punya hubungan dalam tepat satu nilai Y dan R yang kurang setiap satu waktu. File relasi pegawai atribut berisi nomor pegawai, nomor KTP, nama, tempat tanggal lahir, alamat, kota. Apa itu teknik normalisasi basis data? Istilah normalisasi berasal dari EF Code, salah satu perintis teknologi basis data. Selain dipakai sebagai metodologi tersendiri untuk menciptakan struktur tabel 9 relasi dalam basis data, dalam kurun dengan tujuan untuk mengurangi kemubaziran data. Normalisasi terkadang hanya dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metodologi lain. Misalnya ER normalisasi memberikan panduan yang sangat membantu bagi pengembang untuk mencegah penciptaan struktur tabel yang kurang fleksibel atau mengurangi kefleksibelan. Kroenke mendefinisikan normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam sebuah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud oleh Kroenke ini disebut dengan istilah anomali. Oke, selanjutnya proses normalisasi. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat penambahan atau menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi. Atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Tujuan normalisasi basis data. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Pada tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama itu insert anomali. Insert anomali adalah situasi di mana kita tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga itu update anomalia, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Selanjutnya, Boyce Code Normal Form atau BNCF. Boyce Code Normal Form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BNCF, relasi harus dalam bentuk normal kesatuan dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut super key. Pada contoh di bawah ini terdapat relasi seminar. Kunci primer adalah NPM plus seminar. Siswa boleh mengambil 1 atau 2 seminar. Setiap seminar membutuhkan 2 pembimbing dan setiap siswa dibimbing oleh salah satu di antara 2 pembimbing seminar tersebut. Setiap pembimbing hanya boleh mengambil 1 seminar saja. Pada contoh ini, NPM dan seminar menunjukkan seorang pembimbing. Selanjutnya itu ada tahapan normalisasi. Seperti dalam
gambar tersebut dijelaskan bentuk normalisasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu bentuk tidak normal atau unnormalis. Yang kedua, bentuk normal pertama atau INF. Yang ketiga, bentuk normal kedua atau 2NF. Selanjutnya, bentuk normal ketiga atau 3NF. Selanjutnya, bentuk normal Boyce-Codd atau 1NF. Selanjutnya, bentuk normal keempat yaitu 4NF. Selanjutnya untuk yang terakhir, bentuk normal kelima yaitu 5NF. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, bentuk tidak normal. Bentuklah menjadi tabel unnormalis dengan mencantumkan semua file data yang ada. Menuliskan semua data yang akan direkam. Bagian yang double tidak perlu dituliskan. Lihat record yang tidak lengkap. Sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk record yang harus dibentuk untuk merekam data tersebut. Seperti yang terlihat di dalam tabel. Untuk langkah kedua atau bentuk normal pertama, ubahlah menjadi bentuk normal ke-1 dengan memisahkan data pada file yang tepat dan bernilai atomik. Juga seluruh record harus lengkap datanya. Bentuk file masih flat. Dengan bentuk normal kesatuan ini telah dapat dibuat satu file dengan 11 file, yaitu nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, total. Contohnya seperti ada di gambar. Langkah 3. Bentuk normal kedua. Pembentukan normal kedua dengan mencari file kunci yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian dan mempunyai sifat yang unik. Melihat kondisi dari permasalahan faktur di atas, dapat diambil kunci kandidat sebagai berikut. No faktur, kode supplier, kode barang. Langkah 4. Bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap tabel tidak mempunyai file yang tergantung transitif, harus tergantung penuh pada kunci utama. Maka terbentuklah tabel sebagai berikut. Langkah 5. Bentuk normal Beyonce Codd. Pengujian di sini untuk memastikan kebenaran isi tabel dan hubungan antara tabel tersebut. Ujian bahwa setiap tabel harus mempunyai hubungan dengan tabel dengan yang lainnya. Bila tidak ada hubungan antara tabel, maka dapat dikatakan perancangan untuk membuat suatu basis data adalah gagal. Langkah 6. Bentuk normal keempat. Pengertian relasi di bawah adalah 1. Satu supplier mempunyai banyak nota. Nota relasi dengan supplier, bukan sebaliknya. Supplier punya relasi terhadap nota. Satu nota punya banyak transaksi barang. Satu barang terjadi beberapa kali transaksi pembelian barang. Langkah 7. Bentuk normal kelima. Permasalahan di atas hanya terbatas pada suatu dokumen faktur pembelian barang. Padahal pada kenyataan tertentu faktur tersebut mempunyai dokumen pelengkap, misalnya nota penjualan barang, laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian, dan masih banyak lagi laporan dokumen data entity lainnya. Kesimpulan, basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebagai sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut
sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system, disingkat DBMS. Penggabungan database management system dengan basis data akan membentuk suatu kesatuan yang disebut sistem basis data. Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga sebaiknya kita perlu tahu, yaitu enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen, dan record data. Itulah yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 5. Saya pembuat PPT Muhammad Anggit Jalwibowo, editing video Rias Ardiansyah, support dan upload YouTube Muhammad Radiban Ikromullah, dan pembuat PDF Rifki Hanifurid. Kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Itu yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.